Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, polisi kembali menetapkan satu orang sebagai tersangka dalam kasus penjualan bayi di Bandung, Jawa Barat. Tersangka ditangkap usai bertolak ke Singapura. Tersangka ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Banten dan kini dalam pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Tersangka ini merupakan bagian dari sindikat yang berperan sebagai penampung bayi. Total sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus penjualan bayi oleh sindikat tersebut. Saat ini polisi masih mendalami modus penjualan bayi yang dilakukan sindikat tersebut. Ada tambah tersangka karena memang ada tersangka yang keluar negeri, kemudian kita lakukan pencekalan dan kemarin kebetulan tersangka kembali melalui Bandara Soekarno-Hatta sehingga diamankan oleh rekan-rekan kita imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta. Artinya ini adalah bagian dari sindikat begitu? Betul, dia adalah bagian dari sindikat yang mempunyai peran dia mengumpulkan atau menampung para bayi. Sebelumnya Polda Jawa Barat menangkap 12 orang perempuan tersangka kasus human trafficking atau penjualan manusia. Dari pengungkapan ini polisi menyelamatkan 6 bayi yang hendak dijual ke Singapura. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rohmawan menjelaskan, tersangka memiliki peran mulai dari mencari, merekrut, merawat hingga melakukan transaksi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya soal pengungkapan sindikat penjualan bayi internasional, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Vida Alatas bersama dengan juru kamera Abdul Rohim dari Bandung, Jawa Barat. Vida, total 13 orang tersangka, apa peran mereka masing-masing, Vida? Ya, Carla dan juga saudara, perannya ini beragam karena menurut keterangan dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat bahwa sindikat ini adalah sindikat yang terstruktur yang sudah beroperasi sejak tahun 2023 silam, di mana peran-peran tersebut ini adalah ada yang berperan sebagai perekrut, tugasnya ini adalah kemudian mencari orang tua atau calon orang tua yang berpotensi untuk menjual anak mereka ke sindikat tersebut. Perekrut ini bekerjanya tidak hanya secara langsung, Carla dan juga saudara, tetapi juga memanfaatkan teknologi, yakni mereka juga memburu sasaran mereka melalui media sosial. Salah satunya adalah Facebook, kalau berdasarkan keterangan dari Dirkrimum Polda Jawa Barat. Jadi proses perekrutan ini nantinya para calon orang tua yang berpotensi untuk kemudian menjual anak mereka, biasanya karena latar belakang ekonomi ini didekati begitu ya, dan juga dijanjikan untuk kemudian ditanggung biaya persalinannya. Dan juga nanti setelah kemudian bayinya lahir, mereka dijanjikan uang senilai 11 hingga 16 juta rupiah. Kasus ini pun Carla dan juga saudara terbongkar usai salah satu orang tua yang kemudian menjual anaknya begitu ya ke sindikat ini, kemudian tidak diberikan uang yang dijanjikan. Kemudian orang tua ini akhirnya melapor ke kepolisian dengan laporan penculikan. Setelah kemudian polisi ini menelusuri lebih lanjut, terungkaplah sindikat penjualan bayi ke Singapura yang telah beroperasi sejak tahun 2023. Itu tadi peran sebagai perekrut awal. Lalu juga usai peran sebagai perekrut, ada juga yang berperan sebagai perawat para bayi begitu. Lalu selanjutnya ada yang berperan juga sebagai penampung dan pengurus dokumen begitu, serta pengirim bayi ke Singapura. Sejauh ini polisi masih melihat pergerakan dari sindikat ini sejauh ini masih di satu negara yakni Singapura, karena kalau berdasarkan alat-alat bukti, dokumen-dokumen dan juga identitas dari para tersangka yang hari ini totalnya ada 13, seluruhnya histori atau riwayat kepergian mereka ini adalah ke Singapura. Selain itu, Carla dan juga saudara, polisi saat ini
juga masih memburu otak pelaku dari sindikat penjualan bayi ke Singapura ini. Mayoritas bayi-bayi yang diperjualbelikan, info dari kepolisian adalah berasal dari Jawa Barat begitu. Dan otak pelaku ini berperan juga sebagai pemodal bagi sindikat ini untuk kemudian membeli bayi-bayi begitu untuk kemudian dijual ke Singapura. Infonya polisi ini sudah kemudian mengantongi datanya dan juga sudah bekerja sama dengan imigrasi untuk kemudian melakukan pencekalan. Carla. Fida, lalu kemudian bagaimana nasib dan kondisi bayi yang telah diselamatkan? Apakah kemudian sudah dikembalikan ke orang tuanya atau seperti apa, Fida? Ya, kalau kita menilik dari pernyataan Dirkrimum Polda Jawa Barat bahwa memang keseluruhan korban yakni bayi yang diperjualbelikan ini adalah mereka yang memang dijualbelikan oleh orang tua mereka. Untuk saat ini polisi menyebut penanganan intensif ini dilakukan para bayi yang berhasil diselamatkan kemarin sejumlah 6 orang bayi begitu ya Carla dan juga saudara ini tengah dilakukan perawatan di salah satu panti asuhan di kawasan Kota Bandung begitu dan secara administratif para bayi ini kemudian akan diurus oleh negara untuk kemudian nantinya akan terbuka untuk kemungkinan diadopsi yang tentunya harus dilakukan secara legal ataupun jika kemudian ada sanak saudara yang nantinya berkenan untuk merawat para bayi-bayi ini juga diperbolehkan. Namun untuk saat ini ke-6 bayi-bayi yang kemarin berhasil diselamatkan oleh Polda Jawa Barat ini tengah dirawat di panti di Kota Bandung, Carla. Fida, lalu tadi Anda juga menyebutkan bahwa ada yang berperan sebagai pembuat dokumen untuk bayi-bayi tersebut sebelum dijual ke Singapura. Tentu ini harus melengkapi berkas kependudukan. Lalu Fida, apakah ada dugaan keterlibatan petugas Dukcapil dalam sindikat penjualan bayi ini? Terkait dugaan tersebut, kemarin dari Dirkrimum Polda Jawa Barat menyebut memang belum ada penyelidikan atau dari hasil penyelidikan yang mengarah ke arah sana begitu ya Carla dan juga saudara. Namun itu tidak menutup kemungkinan penyidik dari Polda Jawa Barat akan terus menelusuri terkait hal itu dan terkait hal ini juga Carla dan juga saudara Kemendagri Tito Karnavian juga membantu untuk menelusuri. Pihaknya ini juga menyebut jika kemudian nantinya bisa membantu untuk kemudian memberikan keterangan ahli terkait bagaimana SOP-nya berkas-berkas Disdukcapil ini bisa diterbitkan, maka pihak dari Kementerian Dalam Negeri ini dengan senang hati begitu ya akan memberikan keterangan saksi atau akan memberikan bantuan saksi ahli dalam persidangan nanti. Carla. Baik Fida, lalu mengingat ini akan dijual ke Singapura, apakah ada peran dari warga negara asing terkait dengan sindikat ini? Sejauh ini keseluruhannya ke-13 tersangka maupun buron yang kemarin informasinya masih dalam pencarian kepolisian seluruhnya ini adalah warga negara Indonesia. Namun tentunya penyelidikan lebih dalam ini terus dilakukan oleh penyidik dari Polda Jabar, Carla dan juga saudara. Di antaranya ini juga Polda Jabar juga bekerja sama dengan Mabes Polri dan juga Polisi Internasional atau Interpol untuk kemudian menguak sindikat dari penjualan bayi ini. Dan nanti Carla dan juga saudara dijadwalkan pada pukul 10 pagi. Rencananya Polda Jabar ini juga akan melakukan rilis tersangka. Dan tentunya nanti banyak hal yang bisa ditanyakan begitu ya tentang update kasus ini dan bagaimana tadi pertanyaan-pertanyaan Anda terkait apakah kemudian sudah ada indikasi adanya oknum dari lembaga-lembaga tertentu terkait dengan dokumen-dokumen atau kemudian apakah kemudian ada warga negara asing yang juga ikut terlibat dan apakah ada penambahan jumlah tersangka baik itu dari sindikat ataupun orang tua yang kemudian menjual bayi mereka itu nanti juga akan kita tanyakan dalam rilis pada pukul 10 nanti Carla.
Ya, baik, terima kasih Fidal atas laporan Anda. Saat ini polisi masih memburu otak pelaku terkait dengan sindikat penjualan bayi. Terima kasih Fidal jurnalis Kompas TV bersama dengan juru kamera Abdul Rohim melaporkan langsung